Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Anjani, NIM T201869091. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva normal. Pengertian dari kurva normal adalah kurva yang memiliki nilai sedang lebih banyak daripada nilai kurang atau nilai yang lebih. Kurva normal adalah suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa yang lebih luas. Adapun ciri-ciri kurva normal adalah yaitu dilihat dari bentuk kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai genta, yakni bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinat memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris. Anda bisa lihat di dalam makalah. Yang kedua, dilihat dari daerah kurva normal. Daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam bentuk persen dan proporsi. Bila dalam bentuk persen maka menjadi 100%, bila dalam bentuk proporsi akan menjadi 1. Gambarnya bisa dilihat di dalam makalah. Setelah kurva normal ada juga kurva normal standar atau biasa disebut kurva normal baku. Kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Batiar. Di sini saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan kurva normal umum yang diubah menjadi kurva normal baku. Baik, di sini adalah rumus dari pengubahan kurva normal umum menjadi kurva normal baku. Lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di makalah yang kita berikan. Rumusnya yaitu Z sama dengan X min U per simbol dari simpangan baku. Saya sendiri tidak tahu nama simbolnya, tapi itu merupakan simbol dari simpangan baku. Jadi, nilai standar sama dengan data ke I dari suatu kelompok data dikurangi rata-rata kelompok per simpangan baku. Jadi itu rumusnya jika dibacakan. Kita kerjakan di laptop saja. Yang ditanyakan yaitu luas dari X ini 4,500 gram. Jadi kita hilangkan desimalnya. Begitupun juga rata-rata gram, rata-rata dari data tersebut kita juga hilangkan desimalnya. Maka yang terjadi yaitu begini. Sesuai dengan rumus yang ada, berarti 4.500 dikurangi 3.750 per simpangan baku. Simpangan bakunya diketahui 325, maka hasil yang didapat yaitu 2,31. Cukup sekian penjelasan saya mengenai pengubahan kurva normal umum menjadi kurva normal baku. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan dari presenter yang sebelumnya. Nama saya Yulia Agustina, NIM T20186106. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas daerah di bawah kurva normal. Oke, luas daerah di bawah kurva normal itu menghitung sebuah peluang. Langkah-langkah menghitung luas daerah di bawah kurva normal yang pertama adalah harus mengetahui nilai Z. Nah, nilai Z di sini harus 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Seperti contohnya 0,18, 0,16 dan 1,12 dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah mengetahui tabel distribusi normal. Kita harus mengetahui tabel distribusi normal seperti ini. Nah, tabel distribusi normal seperti ini, sebelah
sebelah kiri ini adalah hanya memuat satu desimal atau satu angka di belakang koma, dan di atas memuat dua desimal atau dua angka di belakang koma. Dan isi dari tabel distribusi ini isinya adalah luas daerah di bawah kurva normal. Ini adalah isi dari luas daerah di bawah kurva normal. Oke, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membaca tabel distribusi yang telah dijelaskan. Apabila Z-nya adalah 0,33, jadi kita harus mencari nilai satu desimalnya dan juga dua desimalnya juga, atau satu angka di belakang koma dan juga dua angka di belakang koma. Nah, setelah kita mengetahuinya 0,33 itu dari 0,3 dan juga 0,03, kita ke tabel yang paling kiri, kita mencari 0,3, udah ketemu kan? Nah, setelah itu kita cari yang ke atas 0,03. Nah, cara mencarinya, membacanya adalah kita udah ketemu 0,3 dan juga 0,03, jadi kita tinggal tarik aja seperti ini. Nah, jadi ini adalah nilai tabel dari 0,3 dan juga 0,03, sama dengan 0,1293. Luas daerah kurva normal itu keseluruhannya adalah 1. Luas daerah kurva normal keseluruhannya adalah 1. Saya mempunyai contoh. Yang pertama adalah ini, yang mana saya bilang tadi bahwa luas keseluruhan kurva normal adalah 1. Jadi sebelah ini adalah rata-rata atau mu. Jadi sebelah kiri ini adalah 0,5 yang negatif, dan sebelah kanan ini adalah 0,5 yang positif. Jadi kan udah dibilang tadi luas daerah di bawah kurva normal adalah keseluruhannya adalah 1. Apabila lebih dari 1 itu salah, ya. Dan kita coba mengerjakan mencari luas daerah di bawah kurva normal. Yang pertama diketahui Z-nya adalah 1,25. Kita harus mencari 1,25 di sini. Z kurang dari 1,25 sama dengan, kita mencari 1,25 terlebih dahulu ya. 1,25 ini dijadikan satu desimal dan juga dua desimal, atau satu angka di belakang koma dan juga dua angka di belakang koma. Jadinya 1,2 dan juga 0,05. Jika dijumlah akan menjadi 1,25. Nah, karena kita sudah menemukan ini, satu desimalnya dan juga dua desimalnya, kita melihat tabel distribusi ya. Melihat tabel distribusi tadi, kita mencari sebelah kiri. Sebelah kiri kan memuat hanya satu desimal atau satu angka di belakang koma. Jadi kita melihat di kiri, kita mencari 1,25, dan di atas kita mencari 0,05. Dan kita tarik, menemukan 0,3944. Jadi luas kurvanya dalam tabel 1,2 dan juga 0,05 itu adalah 0,3944. Nah, selanjutnya arsiran ini melebihi batas ini, rata-rata. Jadi kita harus menambahkan ini 0,5 ditambah nilai dari 125 tadi, 0,394, yang hasilnya adalah 0,8944. Dan saya mempunyai contoh yang kedua. Dan dari contoh yang kedua, yang diarsir adalah sebelah kanan. Nah, ini kan diketahui Z-nya adalah 1,25. 1,25 sama ya, kita mencarinya itu 1,25 itu mencari desimalnya. Satu desimal dan juga dua desimalnya, yaitu 1,2 dan 0,05. Dicari dalam tabel distribusinya, tabel distribusi bahwa ini hasilnya adalah 0,3944.
Nah, karena ini yang diarsir sebelah kanan sini dan juga tidak melebihi, jadi kita dikurangi saja 0,5. Di sini kan nilainya 0,5 ya. Di sini 0,5. Jadi dikurangi 0,394 yang hasilnya 0,1056. Oke, dan contoh yang ketiga ialah seperti ini. 1, Z-nya itu udah ketahuan 1,31 dan juga 1,42. Jadi mana terlebih dahulu yang kita cari, yakni yang lebih terdahulu kita cari yang lebih besar atau yang lebih jauh dari 0, yakni 1,42. 1,42 apabila dicari 1 desimal dan 2 desimalnya menjadi 1,4 dan juga 0,02. Cari di tabel itu, tabel distribusi yang akan menunjukkan 0,422. Dan setelah mencari 1,42, kita mencari 1,31, yakni 1,3 dan 0,01. Yang dalam tabel luas itu, tabel distribusi itu akan menunjukkan angka 0,4049. Nah, kenapa ini dikurangi? Karena rumusnya jarak terjauh dikurangi jarak terdekat. Jadi ini harus dikurangi ya. Jadi 0,422 dikurangi 0,4049 dikurangi sama dengan 0,0171. Oke. Dan contoh yang keempat. Adalah diketahui Z-nya itu berada di area negatif, yakni negatif 2,18. Jadi probabilitas P ini probabilitas atau luas daerah di bawah kurva normal itu 2,18 ya. Z-nya itu 2,18. Jadi kita mencari 28,15 dulu ya. Min 2,18. Kita mencari desimalnya dulu ya. 1 desimal dan 2 desimalnya, yakni min 2,1 dan 0,08. Jadi dijumlah menjadi 2,18. Yang kita cari di tabel distribusi. Kita cari di tabel distribusi yang menunjukkan angka 0,4854. Kenapa tidak negatif? Karena di dalam tabel distribusi tersebut kita cari jumlahnya, angkanya tidak menunjukkan negatif, begitu. Dan contoh lagi ketika luasnya telah diketemukan. Contoh, luas daerah kurvanya itu udah diketemukan, yakni diketahui luasnya adalah contohnya 0,3944. Nah, kita cari dulu nih 0,3944 ini, cari di tabel distribusi normal. Cari di tabelnya ya. Maka akan menunjukkan di sebelah kiri itu 1,2 dan di sebelah atasnya itu 0,05. Jadi jika ditambah itu 1,25. Jadi ini adalah nilai dari Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Hidayah dengan NIM T 2018-6082. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Sebelumnya kan sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, di sini kita mempelajari tentang contoh soal. Mari kita simak video setelah ini. Nah, ini contoh soal luas daerah di bawah kurva normal. Nah, di sini ada soal A sampai D. Saya hanya menjelaskan contoh soal yang A dan B saja. Untuk yang A, peluang siswa yang mendapatkan nilai 50 sampai dengan 62. Untuk yang B, peluang siswa mendapatkan nilai lebih besar dari 55. Nah, mari kita simak jawaban setelah ini. Baik, di sini kita akan membahas soal yang A dulu. Di sini
nilai mu atau rata-rata sama dengan 50 dan nilai sigma atau standar deviasi sama dengan 25. X1 sama dengan 50 dan X2 sama dengan 62. Maka untuk mempermudah menggambar kurva, kita mencari dulu rumus z-score. Nah, ini merupakan rumus dari z-score, yaitu z sama dengan xi dikurangi mu dibagi sigma. Di sini kan ada x1 dan x2. Maka kita mencari z1 terlebih dahulu. Z1 sama dengan X1 dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 50 dikurangi 50 dibagi 25 sama dengan 0. Kan Z di sini 0. Maka kita mencari 0 ini di tabel Z-score. Untuk melihat tabel Z-score ada di makalah. Inilah nilai 0, yaitu 0,5000. Selanjutnya Z2 sama dengan X2 dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 62 dikurangi 50 dibagi 25 sama dengan 0,48. Maka kita mencari nilai 0,48 di tabel. Gimana caranya? Kita pecahkan dulu 0,48 menjadi 2. Maka menjadi 0,4 dan 0,08. Apabila 0,4 dan 0,8 ditambah, hasilnya menjadi 0,48. Di tabel Z-score yang pertama kita cari 0,4 dulu. Nah, ini tabelnya. 0,4 ada di tabel sebelah kiri. Tabel bisa dilihat di makalah. Kita taruh di sini aja 0,4. Nah, untuk 0,8 ada di mana? Ada di tabel atas, paling atas. Kita taruh di sini saja. Kemudian tarik garis ke bawah, tarik garis ke bawah, dan ke kanan. Maka pertemuan garis di sini akan menjadi nilai Z-score. Nilai Z-score yang mana? Yang ini. 0,6884. Sampai di sini paham ya? Nah, luas area sama dengan PZ2 dikurangi PZ1 sama dengan 0,6884 dikurangi 0,5000 sama dengan 0,1844 dikali 100% sama dengan 18,44%. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Gambar titik Z1 pertama di sini adalah 0 di sini. Dan Z2 adalah di sini. Maka luas yang diarsir antara Z1 dan Z2, berarti ini yang diarsir. Nah, berarti luas area yang diarsir ini adalah ini 18,44%. Nah, sampai di sini paham kan ya? Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang B. Diketahui mu atau rata-rata sama dengan 50, sigma atau standar deviasi sama dengan 25, X1 sama dengan 55. Pertama kita harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya yaitu Z sama dengan
X1 dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 55 dikurangi 50 dibagi 25 sama dengan 0,2. Maka kita cari nilai dari 0,2 dulu di tabel Z-score. Tabelnya ada di makalah. Bagaimana sih mencari 0,2 ini? Hampir sama contohnya kayak tadi, yaitu dipecahkan dulu. Nah, di sini jadi 2. 0,20 jadi 0,2 dan 0,00. Tadi kan hanya satu angka setelah koma. Nah, di sini ada 2 angka setelah koma. Sudah dijelaskan oleh Mbak Yulia di langkah-langkah kurva normal, kurva di bawah normal. Kita tulis dulu di sini 0,2 ada di sebelah kiri 0,2 dan 0,00 ada di sebelah atas 0,00. Kita tarik ke bawah dan ke kanan. Nah, di sini ini hasilnya Z-score. Nah, hasilnya ini yang mana? Yang ini 0,5793. Nah, dikarenakan probabilitas yang terdapat dalam skor hanya mewakili area di sebelah kiri Z-score, sedangkan untuk area di sebelah kanan Z-score menggunakan rumus. Nah, berarti 0,5793 ini hanya di area sebelah kiri Z-score. Nah, di tabel ini hanya untuk sebelah kiri Z-score. Maka untuk mencari Z-score sebelah kanan yaitu P Z lebih dari 0,2 sama dengan 1 dikurangi 0,5793 sama dengan 0,4207 dikali 100 sama dengan 42,7%. Nah, ini untuk gambar tabelnya. Untuk Z kan lebih dari 0,2. Maka di sini ditulis di sini. Di sini. Nah, yang diarsir tuh sebelah sini. Nah, dan luas yang diarsir ini nilainya ini 42,07%. Nah, sampai di sini paham kan? Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada yang belum paham, ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hoirunisa dari kelompok 6 Statistika Pendidikan akan menjelaskan tentang Z-score. Menurut ilmu statistik, definisi dari Z-score adalah angka yang menunjukkan jumlah standar deviasi dari suatu nilai X yang berada di atas atau di bawah nilai rata-rata. Gambar berikut ini menunjukkan kurva pada standar distribusi normal. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam standar distribusi normal. Yang pertama adalah kurva harus berbentuk lonceng. Yang kedua adalah pada standar distribusi normal, rata-rata dari suatu populasi harus sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah standar deviasi dari suatu populasi harus sama dengan 1. Data yang kita miliki belum tentu dapat memenuhi kriteria standar distribusi normal. Oleh karena itu, kita harus mengubah data dengan mencari nilai Z. Untuk mencari nilai Z, kita dapat menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dan dibagi dengan sigma, yaitu X merupakan nilai suatu data yang ingin kita cari nilai Z-nya. Mu merupakan nilai rata-rata dari suatu populasi, dan sigma adalah standar deviasi dari suatu populasi. Setelah kita menemukan nilai Z atau Z-score, kita dapat menggunakan nilai tersebut untuk menilai apakah suatu nilai X merupakan nilai yang wajar atau yang tidak wajar.
Suatu nilai X dikatakan nilai yang wajar apabila Z-score dari nilai tersebut berada dalam rentang nilai minus 2 sampai dengan 2. Sedangkan nilai X dapat dikatakan sebagai nilai yang tidak wajar apabila Z-score dari nilai tersebut lebih dari 2 atau kurang dari minus 2. Selain untuk menilai apakah suatu nilai X merupakan nilai yang wajar atau tidak, kita dapat menggunakan Z-score untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa atau event pada kurva dengan karakteristik standar distribusi normal. Salah satu caranya adalah dengan membaca tabel Z-score. Dalam menggunakan tabel Z-score, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tabel Z-score didesain hanya digunakan pada standar distribusi normal yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan nilai standar deviasi sama dengan 1. Yang kedua, masing-masing nilai di dalam tabel merupakan area kumulatif dari arah sebelah kiri sampai dengan sumbu vertikal suatu nilai Z. Yang ketiga, kita harus dapat membedakan definisi antara nilai Z dan area. Dan yang keempat, kolom paling kiri pada tabel menunjukkan angka nilai Z sampai dengan 1 digit di belakang koma. Sedangkan baris paling atas pada tabel menunjukkan digit kedua di belakang koma. Hal yang perlu diperhatikan dalam soal ini adalah bahwa angka luas area pada tabel Z-score menggambarkan luas area kumulatif di sebelah kiri nilai Z. Sedangkan yang ingin kita cari adalah peluang mahasiswa mendapatkan nilai lebih besar dari 90. Maka dari asumsi ini kita akan mencari luas area pada sebelah kanan nilai Z. Sebagaimana kita ketahui bahwa luas area di bawah kurva adalah sebesar 1. Maka untuk mencari luas area di sebelah kanan nilai Z, kita harus mengurangkan luas area tetap dikurangi luas area yang ditemukan dalam tabel skor pada nilai Z sama dengan 1. Sebelumnya kita sudah temukan pada tabel skor bahwa luas area pada sebelah kiri nilai Z sama dengan 1 adalah sebesar 0,84134. Maka untuk mencari nilai luas area di sebelah kanan nilai Z adalah dengan cara mengurangkan 1 dikurangi 0,84134 dan akan ditemukan nilai sebesar 0,15866. Maka peluang mahasiswa mendapatkan nilai lebih besar dari 90 adalah sebesar 0,15866. Sedangkan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih besar dari 90 adalah 0,84134 dikali 1000 mahasiswa sama dengan 841 mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.